Aplikasi Lazada Paylater apakah sudah ada debt collector lapangannya? Dan gimana resikonya kalau kita gagal bayar di aplikasi Lazada Paylater? Oke, mari kita bahas. Pernah nggak sih kamu ngerasain masa-masa di mana bunyi notifikasi di HP itu tiba-tiba berubah jadi sumber stres? Apalagi kalau punya tagihan di Lazada Paylater yang belum kelar. Banyak orang mulai panik karena katanya sekarang Lazada Paylater itu punya debt collector lapangan. Dan akhirnya muncul ketakutan terbesar, yaitu nasabah yang takut kalau rumahnya itu bakal didatangi oleh debt collector. Nah, teman-teman tenang dulu. Pertama-tama, aplikasi Lazada Paylater itu sebenarnya cuma platform. Mereka bukan pihak yang ngasih dana. Yang ngurus duitnya adalah partner pembiayaan seperti Akulaku atau Atome. Jadi cara mereka nagih itu tergantung siapa yang jadi pemilik utangmu. Kalau kebetulan transaksi kamu dibiayai Akulaku, ya sudah, kamu pasti pernah dengar cerita-cerita soal gaya penagihan mereka. Memang debt collector lapangan itu ada, beneran ada. Tapi bukan berarti tiap orang yang gagal bayar itu pasti langsung dikunjungi. Mereka biasanya memilih target yang realistis, terutama di kota besar dan lokasi yang mudah dijangkau. Dan sekalipun datang, biasanya mereka datangnya itu cukup sopan. Ngobrolnya baik-baik, nggak seperti yang sering dibesar-besarkan di media sosial. Mereka juga nggak bisa asal ambil barang kamu, karena secara hukum nggak punya hak buat itu tanpa persetujuan pengadilan. Kalau partner pembiayaannya Atome, situasinya agak beda. Mereka cenderung bermain di jalur komunikasi digital. Jadi kamu akan lebih sering dapat WhatsApp, SMS, email, atau bahkan telepon. Jadi kalau ditanya tentang DC lapangan, biasanya itu cuma di wilayah tertentu saja. Kalau kamu tinggal di tempat yang jauh dari pusat kota, peluang didatangi debt collector itu tipis banget. Bisa jadi malah nggak akan ada yang datang sama sekali. Yang sering bikin orang makin stres adalah rasa takutnya, bukan debt collectornya. Padahal yang wajib diperhatikan justru dampak jangka panjangnya. Misalnya kalau kamu terus-menerus nggak bayar, namamu bisa masuk catatan buruk di Slik OJK. Ini efeknya bukan buat hari ini, tapi bisa kerasa bertahun-tahun ke depan waktu kamu mau mengambil kredit apapun. Jadi meskipun aman dari kunjungan debt collector, bukan berarti aman dari konsekuensi. Nah, kalau sudah terlanjur gagal bayar, bukan berarti kamu harus langsung menghilang begitu saja. Yang penting kamu tetap pegang kendali atas situasi. Kalau notifikasi terus berdatangan sampai bikin kepala panas, sah-sah saja kok buat ganti nomor atau pakai aplikasi blokir sementara gitu. Ini bukan buat kabur, tapi buat menjaga mental biar bisa mikir jernih. Setelah itu baru kamu mulai menyusun strategi. Cek lagi kondisi keuangan kamu. Kalau memang belum bisa membayar full ya nggak masalah gitu. Yang penting ada itikat baik. Banyak kok penagih yang masih bisa diajak negosiasi buat bikin skema pembayaran yang lebih ringan. Dan selalu ingat kalau gagal bayar itu bukan aib dan juga bukan akhir dunia. Banyak orang pernah ada di posisi kayak gitu. Yang penting bukan seberapa cepat kamu membayar, tapi gimana kamu menghadapi masalahnya.